Di tengah kerasnya hidup di gurun Sahara, yang siangnya panasnya kayak oven dan malamnya dingin bak kulkas, ada sebuah suku dengan adat yang unik banget. Mereka adalah suku Tuareg, komunitas nomaden yang gak cuma jago bertahan di alam yang kejam, tapi juga punya cara pandang seru soal cinta dan hubungan. Penasaran? Yuk, simak cerita lengkapnya di video ini sampai habis. Setiap suku di dunia pasti punya tradisi masing-masing, dari yang unik sampai yang bikin kita geleng-geleng kepala. Nah, kali ini kita bahas tradisi suku Tuareg, suku Muslim keturunan Berber, suku asli dari Afrika Utara. Mereka hidup nomaden, pindah-pindah melintasi Sahara dan tersebar di berbagai negara, dari Tenggara Aljazair, Niger, Barat Daya Libya, hingga Burkina Faso, Mali, dan Nigeria bagian utara. Jadi, gak heran kalau suku ini udah terbiasa hidup serba tangguh. Sekarang ini yang seru, dalam suku Tuareg, para wanita ternyata punya kebebasan lebih dari pria. Walaupun beragama Islam, perempuan Tuareg nggak wajib pakai penutup kepala atau cadar. Lah, malah para prianya yang wajib pakai penutup kepala dan cadar begitu mereka berusia 18 tahun. Kebalik banget. Kalau biasanya wanita yang nutup kepala, di suku ini justru para pria yang tampil bercadar. Dihimpun dari berbagai sumber, yang bikin makin menarik, perempuan Tuareg punya kebebasan besar soal asmara. Mereka bebas memilih pasangan, bahkan boleh menjalin hubungan sebelum menikah. Nah, beda banget. Ya, sama pandangan umum kita soal aturan suku Muslim di sini. Tapi di suku Tuareg, aturan ini biasa dan bukan hal yang tabu. Di sana, pria boleh masuk ke tenda perempuan untuk menjalin hubungan, tapi wajib cabut sebelum matahari terbit. Tradisi kebebasan ini justru bikin wanita Tuareg nggak terburu-buru menikah dini seperti beberapa suku lain. Walau sudah pernah menjalin hubungan, perempuan Tuareg tetap memilih menikah di usia yang lebih matang, sekitar 20 tahun ke atas. Selain bebas dalam urusan asmara, para wanita Tuareg juga sangat dihormati. Mereka punya hak milik atas rumah dan hewan ternak. Bahkan, kalau terjadi perceraian, semua harta termasuk rumah, ternak, dan hak asuh anak jadi milik pihak perempuan. Bagi suku Tuareg, perceraian bukanlah hal memalukan. Keluarga perempuan malah menggelar pesta perceraian biar para pria tahu kalau dia sudah sendiri lagi. Suku Tuareg adalah bagian dari keluarga besar Berber, kelompok etnis asli Afrika Utara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bukti arkeologis menunjukkan nenek moyang mereka telah menetap di Sahara sejak zaman perunggu. Mereka terkenal sebagai penjelajah tangguh yang menguasai jalur perdagangan gurun Sahara selama berabad-abad. Suku Tuareg punya peran penting dalam perdagangan Trans-Sahara. Mereka ini jadi penghubung antara Afrika Barat, Afrika Utara, dan Mediterania. Bayangkan, mereka mengendalikan rute-rute perdagangan utama, ngangkut barang-barang keren seperti emas, garam, gading, bahkan budak lewat padang pasir. Kafilah-kafilah unta mereka udah jadi pemandangan khas di gurun, dan kekayaan mereka sebagian besar datang dari peran mereka sebagai perantara dalam perdagangan ini. Walaupun udah memeluk Islam sejak abad ke-7, suku Tuareg tetap mempertahankan banyak tradisi pra-Islam yang bikin mereka beda dari kelompok Muslim lainnya. Bahasa mereka, Tamashek, adalah bagian dari keluarga bahasa Berber. Dan serunya lagi, mereka punya sistem sosial matrilineal alias garis keturunan ditarik dari pihak ibu, jadi perempuan punya peran penting dalam masyarakat. Di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, wilayah Tuareg mulai dimasuki kekuatan kolonial Eropa, khususnya Prancis. Tapi jangan salah, suku Tuareg nggak tinggal diam. Mereka terkenal dengan perlawanan gigi mereka. Perang demi perang melawan dominasi kolonial Prancis jadi bagian penting dari sejarah mereka. Walaupun akhirnya banyak wilayah mereka jatuh di bawah kontrol kolonial, mereka tetap bertahan. Setelah negara-negara Afrika Utara seperti Mali, Niger, dan Aljazair merdeka, suku Tuareg menghadapi tantangan baru. Gaya hidup nomaden mereka jadi makin sulit karena batas-batas negara modern,
kekeringan yang terus-terusan, dan konflik regional. Di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, beberapa kelompok Tuareg bahkan terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintah Mali, menuntut otonomi lebih dan pengakuan atas hak-hak mereka. Suku Tuareg adalah simbol ketahanan dan adaptasi. Mereka udah bertahan di lingkungan yang super keras sambil mempertahankan identitas budaya mereka. Sejarah mereka adalah cerita tentang perdagangan, perlawanan, dan kelangsungan hidup. Juga tentang bagaimana mereka terus beradaptasi di dunia yang berubah tanpa kehilangan akar mereka. Nah, itulah sedikit cerita tentang suku Tuareg. Komunitas nomaden yang dikenal nggak cuma karena ketangguhan mereka menghadapi kerasnya alam, tapi juga pandangan unik mereka tentang cinta dan hubungan. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.